Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah nyata, tiap malam Jumat terlihat cahaya terang dari kubur ini. Ternyata almarhum semasa hidup. Kalau bukan karena kelelawar yang menyeruak masuk dalam rumahnya, Hanifah nampaknya tak akan menyadari kalau malam telah larut. Pandangannya pun mengikuti arah kelelawar itu terbang hingga berhentilah ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Setengah terkejut, ia segera mematikan televisinya dan bergegas menutup pintu rumah. Namun baru saja ia hendak menutupnya, matanya mendadak terbelalak begitu mendapati sebuah cahaya terang yang muncul dari balik semak-semak tak jauh dari rumahnya. Ada orang meninggal lagi ya? Kok terang amat? Pikirnya dalam hati sembari menatap lamat hamparan pemakaman yang membentang tak jauh dari rumahnya itu. Karena rasa penasaran yang membebat di hatinya, ia pun mencoba mendekati sumber cahaya itu. Meski dengan diiringi rasa takut, namun agaknya perasaan takut itu kalah oleh rasa penasaran yang menyelimuti hatinya. Setelah beberapa saat berjalan, ia heran karena tak ada satupun orang yang ditemuinya di sana. Meski langkah semakin bergetar, namun ia tetap bertahan karena rasa penasarannya yang semakin menjulang. Tatkala posisinya telah dekat, Hanifah nyaris tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya itu. Cahaya terang yang mengundang perhatiannya itu ternyata bukan berasal dari Petromax, selayaknya jika ada pemakaman pada malam hari, melainkan berasal dari gundukan tanah yang tampaknya masih baru. Makam baru itu bukan lain merupakan milik Pak Maulana yang baru dikebumikan jenazahnya tadi siang. Dengan langkah tergopoh, ia menghamburkan diri dari tempat itu menuju rumahnya. Dibangunkan sang suami yang telah lelap sejak pukul 9 itu. Mendengar penuturan Hanifah, semula sang suami tak percaya. Namun ia tak bisa mengingkarinya lagi, tatkala mata kepalanya menyaksikan sendiri secara langsung. Malam itu adalah malam Jumat, mereka tak habis pikir kenapa kuburan Pak Maulana begitu terang. Bagaimanakah kehidupan Pak Maulana semasa hayatnya hingga ia mendapatkan nikmat kubur yang sedemikian itu? Agaknya ribuan tanya terasa bergelayut pada benak suami istri itu. Keesokan harinya, mereka tetap bungkam tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena khawatir jika tak ada yang mau mempercayainya. Seminggu telah berlalu, malam Jumat tiba kembali. Lagi-lagi mereka menyaksikan peristiwa serupa di makam Pak Maulana. Melihat situasi itu, mereka pun tidak lagi sanggup menahan hasrat untuk menceritakan apa yang mereka saksikan tersebut kepada warga sekitar. Tak pelak masyarakat desa Sukamaju Tanggamus pun gempar. Orang-orang ramai membicarakan lelaku dan akhlak Pak Maulana semasa hayat hingga sampailah kabar tersebut ke telinga Kiai desa setempat, Kiai Safar namanya. Baginya peristiwa tersebut tidaklah mengherankan jikalau melihat kepribadian Pak Maulana yang dikenal ahli ibadah, sederhana, dan baik kepada semua orang itu. Apa yang terjadi pada Pak Maulana merupakan sebagian kecil dari tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang selalu melaksanakan sholat dengan cara berjamaah dan berbuat baik kepada semua orang. Lebih dari itu, sungguh Allah masih memiliki banyak rahasia, kata Kiai Safar. Kiai Safar pun menuturkan hari-hari Pak Maulana. Menurutnya ketika masih hidup, Pak Maulana menafkahi keluarganya dari hasil kerja sebagai buruh tani. Ia juga gemar membantu orang lain jika memerlukan pertolongannya. Di samping itu, Pak Maulana merupakan pribadi yang senantiasa menjaga 5 waktunya untuk berjamaah di masjid, terkecuali jikalau ada halangan tertentu. Menjelang akhir hayatnya, terpaksa profesi buruh tani dan buruh kuli ia tinggalkan karena penyakit hepatitis yang membelenggu raganya. Dengan berat hati ia limpahkan tanggung jawab itu kepada sang istri. Namun dalam hal beribadah, ia tak mau menyerah. Meski harus berjalan tertatih dengan tertumpu pada sebatang kayu, ia pun masih rutin berjamaah di masjid. Kian nampak penyakit yang diderita Pak Maulana semakin parah hingga kulitnya pun menguning. Namun dari pencerahan matanya yang teduh, Pak Maulana terlihat begitu ikhlas, bahagia, dan tegar.
Waktu terus berjalan, penyakit itu kian bersarang dalam tubuh Pak Maulana. Ia putuskan sesekali menginap di masjid agar tetap bisa berjamaah. Namun keinginan itu ditolak oleh anggota keluarganya. Tentu saja mereka tak sampai hati melihatnya yang sedang didera sakit parah harus tidur sendirian di masjid. Akhirnya dengan terpaksa Pak Maulana pun pulang ke rumahnya. Hingga suatu hari Pak Maulana memaksa diantar ke masjid untuk menunaikan salat Jumat. Sesampainya di sana ia langsung menempati saf paling depan, tepatnya di belakang kanan posisi imam. Saf tersebut memang tak pernah sempat ditempati orang lain, karena Pak Maulana selalu datang paling awal dan menempatinya terlebih dahulu. Selesai khatib menyampaikan khutbah kedua, sang muadzin bergegas mengumandangkan iqamah. Terlihat semua jemaah mengangkat badan untuk berdiri, terkecuali Pak Maulana yang masih belum juga bangkit. Mengira dirinya tertidur, jemaah yang berada di sampingnya pun mencolek bahunya untuk membangunkan. Namun Pak Maulana tak juga bergerak hingga akhirnya jemaah itu pun menarik bahunya lebih kuat. Mukanya tertegun, tubuh Pak Maulana malah terjengkang dan oleng ke belakang. Seketika salah satu jemaah yang menariknya pun berteriak hingga mengagetkan jemaah yang lain. Masya Allah, Pak Maulana. Sang imam pun turut memeriksa kondisi fisik Pak Maulana. Dirabanya bagian denyut nadi Pak Maulana hingga degup jantung di dadanya. Raut wajah sang imam pun lantas berubah, dari bibirnya terucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Maulana telah meninggalkan kita semua. Kepergian Pak Maulana begitu indah dan mulia. Ia dipanggil dengan begitu mudahnya dalam posisi sedang beribadah kepada Allah. Maka tak heran jika Allah pun melimpahkan segenap nikmat berupa pancaran cahaya dari dalam kuburnya. Wallahu a'lam.